Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita membahas bab tentang roja pengharapan, akhirnya kita pada hari ini pindah bab baru, tapi masih berkaitan dengan roja. Apa? Bab fadlir roja, bab keutamaan tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun pembahasannya masih sama atau tidak beda jauh, tetap kita duduk di majelis ilmu, karena keutamaan bermajelis ilmu itu yang kita dapatkan bukan hanya sekedar ilmu saja, tetapi ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak sengaja duduk di majelis ilmu, tidak sengaja duduk aja, itu bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan setiap harinya para malaikat yang mencari majalisul ilm, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Kemudian mereka hinggap di majlis tersebut. Kemudian naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan bagaimana keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika bermajlis ilmu. Mereka bertasbih, bertahlil, bertakbir dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ia mengampuni semua yang ada di majlis ilmu tersebut. Kemudian malaikat sedikit protes. Malaikat sedikit protes. Apa? Ya Rabb, fihim 'abdun khata' innama marra fajalas ma'ahum. Wahai Allah, sungguhnya di antara mereka ada seorang hamba yang penuh banyak dosa. Dia cuma lewat kemudian duduk, enggak sengaja, enggak niat belajar, enggak niat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan, qala wa lahu qad ghafart humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Tetap aku ampuni dia, karena mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu untuk mencari ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman mereka tidak akan pernah sengsara. Salah satunya orang yang duduk enggak sengaja, lagi nungguin enggak ada kerjaan, akhirnya duduk di masjid sambil ngadem misalkan, tetap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap semangat untuk duduk di majelis ilmu. Kali ini hadis yang akan kita bahas adalah tentang keutamaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku tergantung atau sesuai prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika ia menyebutku. Wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falah. Demi Allah, sesungguhnya Allah lebih senang dengan taubat hambanya daripada senangnya seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di padang yang luas, tanah yang luas, padang pasir. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a. Siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Satu hasta. Dari ujung jari sampai sikut. Wa man taqarraba ilayhi dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a.
Dan siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Satu depa itu dari ujung jari tengah kanan sampai ujung jari tengah kiri. Ini panjang berarti. Wa man aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwil. Dan siapa yang mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan sedikit cepat. Jadi jalannya lebih cepat. Nah, hadis ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa taala. Dan hadis ini firman Allah, tetapi tidak bisa kita baca ketika salat habis Fatihah, baca hadis qudsi, tidak bisa. Karena ini termasuk hadis. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tetap berharap dan berprasangka baik kepadanya. Mau susah, mau senang, mau lapang, mau sempit, kita tetap harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, ada orang yang menjenguk, dan biasanya orang yang menjenguk itu mendoakan kita apa? Syafakallah, dan doa yang lainnya apa? Semoga Allah menyembuhkanmu. Insya Allah berarti sembuh. Husnuzan sama Allah, yakin sembuh. Walaupun tidak sembuh, maka ada doa yang lain apa? La ba'sa tahurun, insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah jadi pelebur dosa. Imma sembuh, wa imma tetap sakit tapi jadi pelebur dosa, dan kedua-duanya baik insya Allah. Dan ini salah satu husnuzan kepada kita ketika kita sakit, tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, imma sembuh wa imma mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana pengharapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika ia bersama Bani Israel dikejar oleh Fir'aun beserta pasukannya, sampai ketika tiba di pantai Laut Merah, para pengikut Nabi Musa mereka sudah putus asa. Kenapa? Di depan laut maksain berenang, tenggelam, sementara di belakang Fir'aun beserta pasukan yang siap membantai mereka. Akhirnya mereka mengatakan, inna lamudrakun, sungguhnya kita bakalan ketangkap, bakalan kesusul, bakalan dihabisin. Tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan teguhnya beliau, dengan keimanan yang hebat, dengan husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengharapannya, ia mengatakan qala kalla, sama sekali tidak akan. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sungguhnya Allah bersamaku, ia akan memberikan petunjuk. Dan yang terjadi adalah mukjizat Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga terbukalah jalan di laut, 7 jalan yang bisa dilewati oleh beliau beserta Bani Israel, para pengikutnya. Dan Allah selamatkan mereka dan menenggelamkan Firaun beserta pasukannya. Ini berarti tetap walaupun keadaan yang sangat sempit, sangat susah, sulit, tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sambil dibarengi dengan takwa. Karena kalau kita hanya berharap tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya angan-angan saja yang tidak akan pernah terwujud. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, aku bersamanya ketika ia menyebutku. Ketika ia menyebutku. Ini anjuran untuk kita agar senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di setiap kegiatan aktivitas kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong, membantu dan memberikan kekuatan kepada kita ketika beraktivitas. Bahkan ketika di medan perang pun, medan perang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, maka teguhlah hati kalian dan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya kekuatan. Jadi kalau kita lagi kesusahan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
lagi susah misalkan apa ujian atau apa, astagfirullah, astagfirullah, lupa apa akhirnya astagfirullah, astagfirullah. Nah, karena lupa itu disebabkan salah satunya oleh dosa. Maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Wallahi lallahu afrahu bitaubati 'abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falah. Demi Allah, Allah lebih senang daripada seseorang di antara kalian yang menemukan barangnya yang hilang, menemukan kembali. Dan disebutkan dari yang lain bahwa ada seorang laki-laki yang dia safar perjalanan jauh menggunakan kendaraan hewan dulu. Di situ ada makanannya, minumannya. Kemudian ketika dia sampai ke Sahara, padang pasir, ya istirahat di bawah pohon. Akhirnya dia tertidur karena kecapean. Ketika dia tidur, ternyata hewan kendaraannya pergi, kabur. Dia bangun, kemudian dia cari-cari kemana-mana, tapi ternyata tidak dia temukan. Akhirnya ia kembali lagi ke pohon tersebut dan menunggu ajal menjemput. Karena sudah tidak ada harapan lagi, mau balik jauh, ke depan maju masih jauh juga. Akhirnya dia kembali lagi, kemudian karena kecapean lagi, haus, dia tidur kembali. Bangun, dia menemukan kembali hewan kendaraannya ada di depan matanya, langsung diambil, langsung dia ikat. Kemudian ketika itu ia langsung mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Saking dia senangnya, mengatakan apa? Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, min syiddatil farah. Saking senangnya. Salah. Itu ini sabkul kalam, keceplosan, salah. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubat kita daripada orang tersebut. Maka perbanyak kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita membuat senang Allah sehingga Allah membuat kita senang nantinya. Kemudian siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ganjaran Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah itu lebih baik daripada amalan kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan permintaan kita semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.